Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sebagaimana yang kita ketahui terkait dengan para sahabat Nabi adalah manusia termulia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah khalifah sesudahku, khalifah yang lurus. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan para sahabat ini bukan hanya datang dari satu dua hadis. Dalam surat At-Taubah ayat 100 itu disebut tentang keutamaan minal muhajirin wal ansar, bahwa mereka itu radhiyallahu anhum wa radu'an, orang-orang yang Allah ridai dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada makhluk yang bernama Syiah Rafidah. Setiap yaitu hari Asyura biasanya senantiasa memperingati terkait dengan keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Padahal Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang juga dimuliakan oleh Sunni. Namun kalau Anda mendengar pernyataan orang-orang Iran ini dalam sebuah pertemuan akbar di tengah-tengah Karbala, maka Anda akan mengetahui bagaimana kebusukan Iran ini terhadap Islam. Mereka yang berpura-pura baik, mereka itu pembohong, pendusta, termasuk mullah-mullahnya mereka itu adalah pendusta. Karena mereka ternyata adalah penghujat. Mereka itu pemfitnah. Nanti kita buktikan dengan fakta-fakta yang ada. Sebagaimana yang Anda ikuti juga dari ucapan yang dilontarkan oleh seorang anak kecil ini di tengah-tengah umat yang begitu banyak dan diiyakan oleh gelombang besar kelompok Syiah Rafidhah yang ada di Iran. Betapa dahsyatnya pembicaraan mereka menghujat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja itu, orang Sunni pun mereka bilangin mampus, biar orang-orang Sunni mampus katanya. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya usaha untuk toleransi itu hanya kedok belaka. Mereka tidak pernah punya minat untuk bertoleransi kepada Sunni. Kalau ada usaha-usaha toleransi yang dilakukan oleh Syiah, itu hanya takiyah, kedustaan belaka, kebohongan belaka. Sebagaimana yang dikatakan ini, Syiah Iran dengan Syiah di Indonesia itu tidak ada bedanya. Wong kiblatnya itu ke Iran. Sama. Mullah-mullahnya sudah dididik juga mahir untuk untuk menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan bahwa Sunni itu mampus. Kemudian melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat dengan menyebut si pincang Utsman bin Affan. Kemudian melaknat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Itu pekerjaan yang dianggap sakral dan suci dan bagian dari akidah Iran yang tak bisa dihindari oleh mereka. Yang tak bisa ditinggalkan oleh mereka, menjadi wiritan, menjadi zikir. Mereka selalu mendikirkan kebencian kepada para sahabat Nabi. Bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Setiap
setiap hari Asyura, setiap tahun, setiap peringatan Karbala, pasti ucapan itu selalu muncul. Jadi kalau ada orang-orang Rafidhah di grup-grup WhatsApp dan sebagainya, berpura-pura baik itu adalah taqiyah, kebohongan. Tetapi saya, selama bergabung dengan grup-grup WhatsApp Syiah, nampak sekali kebencian mereka itu. Dari siapa saja yang pernah saya temani itu di grup WhatsApp, membuktikan bahwa mereka ini memang benar-benar anti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi herannya masih banyak Sunni yang membebek. Masih banyak Sunni yang membeo. Mereka ikut takrib. Padahal seorang ulama besar sekelas Yusuf Qaradawi saja meninggalkan Syiah. Karena Yusuf Qaradawi pernah ditipu oleh orang-orang Syiah. Ini ulama-ulama di Indonesia perlu koreksi diri. Yang suka takrib Syiah. Perlu mempelajari lebih lanjut keberadaan Syiah itu secara seksama. Pelajari kitab-kitabnya. Bagaimana umat Sunni itu dikatakan nasibi, sedangkan Anda masih menjilat ketiak orang-orang Syiah. Apa yang diinginkan dari Iran? Itu yang tentunya perlu bagi kita setiap Muslim mempelajari sejarah Syiah. Sekte berdarah Syiah ini luar biasa, saudara. Jadi kalau kita mengkaji, kalau kita mempelajari kitab-kitab Biharul Anwar, kalau kitab ngaji Mufid, kita ngaji kitab-kitab Syiah, nyata sekali, tidak ada seorang pun Sunni yang tidak dianggap nasibi oleh Syiah. Nasibi ini tingkatannya sama dengan orang-orang kafir. Mereka adalah kelompok takfiri. Bukan hanya umat Islam Sunni yang dikafirkan, tetapi seluruh para sahabat Nabi sudah dianggap kafir. Hanya tinggal beberapa orang saja yang dianggap Muslim oleh Syiah, seperti Mikdad dan lain-lainnya. Sebuah tradisi yang selalu dirayakan oleh Syiah setiap tahun. Sebuah tradisi yang dilakukan oleh Syiah untuk mengingatkan kaum Syiah. Membalas dendam sakit hati. Kemudian fitnah yang luar biasa lagi dari tokoh-tokoh Syiah di Indonesia ini banyak. Bagaimana yaitu putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra dengan kebohongan-kebohongan mereka dikatakan tulang rusuknya patah dan sebagainya. Bukan datang dari kitab-kitab yang tentu saja valid, tetapi kitab yang dikarang-karang oleh Majusi Iran itu. Ini, mari kita pelajari hal ini. Sebelum anak cucu kita menjadi korban dari orang-orang Syiah. Kita tidak akan bisa menolak bencana kalau sudah bencana itu datang. Kita harus berpikir positif. Progres. Banyak belajar buku-buku sejarah. Bukan hanya karena kita disanjung-sanjung oleh Iran, kita percaya begitu saja. Itu bukan sikap seorang Muslim. Sikap seorang Muslim adalah selektif di dalam bersahabat. Dengan siapa kita bersahabat itu? Bukan hanya sekedar kita menyatakan bahwa kita adalah toleransi. Tetapi siapa yang diajak toleransi? Kalau ular, saudara, itu tidak akan pernah bisa diajak toleransi, saudara. Jadi kalau ular, saudara, itu tidak akan pernah bisa diajak berteman. Anda membesarkan ular, akan dipatok oleh ular itu. Sampai mampus kita itu. Karenanya, apa yang saya sampaikan ini didasarkan kepada fakta-fakta yang terus dirayakan di Iran setiap bulan Asyura. Kebencian mereka kepada para sahabat sampai hari kiamat. Sampai dunia kiamat ini akan selalu diperingati anti Sunni. Sungguh celaka orang-orang Sunni yang masih mau akur dengan orang-orang Syiah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.